Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari tentang lempeng tektonik. Apa itu lempeng tektonik? Lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Teori lempeng tektonik berkaitan dengan teori pergerakan benua. Sekitar 257 tahun yang lalu, lempeng-lempeng tektonik tergabung dalam satu benua besar, yaitu Pangea. Berdasarkan teori pergerakan lempeng benua, Pangea terpecah menjadi dua benua besar, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua besar tersebut terus mengalami perpecahan hingga membentuk daratan dan samudra seperti sekarang. Daratan yang terbentuk sekarang dapat digabungkan kembali seperti puzzle. Seiring bertambahnya waktu, celah antar lempeng benua tersebut menjadi semakin lebar dan membentuk lempeng samudra. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa lempeng dapat bergerak. Alfred Wagner adalah ilmuwan pertama yang mengusulkan bahwa benua-benua bersatu seperti puzzle. Nah, saat ini para ilmuwan mengusulkan setidaknya 4 mekanisme untuk menjelaskan bagaimana lempeng tektonik bergerak di atas permukaan bumi, yakni mekanisme konveksi mantel. Inti bumi sangat panas sehingga mengubah batuan menjadi cair yang disebut magma. Magma yang panas naik ke atas, dan ketika magma ini mencapai permukaan, magma tersebut mendingin dan tenggelam kembali ke bawah. Hal ini menciptakan arus konveksi mirip dengan pergerakan biji-bijian. Coba perhatikan bagaimana biji-bijian tersebut naik dan kemudian tenggelam kembali. Nah, alasan mengapa lempeng dapat bergerak dikarenakan adanya 3 tipe pergerakan lempeng, yakni ada gerakan konvergen, divergen, dan juga gerakan transform. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis lempeng di dunia. Ada lempeng-lempeng yang besar dan juga ada lempeng-lempeng yang kecil. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai luas atau ukuran lempeng tektonik. Nah, ini merupakan daftar ukuran lempeng-lempeng tektonik terbesar di dunia, di mana lempeng tektonik terbesar ada lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Indo-Australia, dan juga ada lempeng Amerika Selatan. Yang pertama, lempeng Pasifik. Secara khusus, wilayah ini membentang sepanjang pantai barat Amerika Utara hingga pantai timur Jepang dan Indonesia. Lempeng ini membentuk sebagian besar cincin api Pasifik yang mempunyai beberapa gempa bumi dan gunung berapi paling dahsyat di planet ini. Selanjutnya, lempeng Amerika Utara. Lempeng besar Amerika Utara tidak hanya memuat benua Amerika Utara, tetapi juga sebagian Samudra Atlantik. Lempeng besar ketiga ada lempeng Eurasia. Lempeng utama Eurasia mencakup sebagian besar Eropa, Rusia, dan sebagian Asia. Lempeng ini terjepit di antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Afrika pada sisi utara dan barat. Yang keempat ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika berisi seluruh benua Afrika serta kerak samudra di sekitar Samudra Atlantik. Yang kelima ada lempeng Antartika. Lempeng Antartika menampung seluruh benua Antartika termasuk kerak samudra di sekitarnya. Lempeng ini dikelilingi oleh sebagian lempeng Afrika, Australia, Pasifik, dan Amerika Selatan. Yang keenam ada lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia merupakan lempeng utama yang menggabungkan lempeng Australia dan lempeng India. Namun, secara umum, keduanya dianggap sebagai dua lempeng yang saling terpisah. Lempeng terbesar terakhir ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan merupakan lempeng besar yang mencakup benua Amerika Selatan dan sebagian besar lautan dari Samudra Atlantik. Berikutnya ada daftar ukuran lempeng-lempeng tektonik yang kecil, yakni ada lempeng Nazca, lempeng India,
lempeng Laut Filipina, lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Cocos, lempeng Scotia, dan lempeng Juan de Fuca. Lempeng terkecil pertama yaitu ada lempeng Nazca. Yang kedua ada lempeng India. Lempeng India adalah salah satu lempeng tektonik utama yang membentangi khatulistiwa di belahan bumi timur. Yang ketiga ada lempeng Filipina. Lempeng Filipina atau lempeng Laut Filipina adalah lempeng tektonik di bawah Laut Filipina di sebelah timur negara Filipina. Yang keempat ada lempeng Arab. Lempeng Arab adalah salah satu dari 3 lempeng tektonik yang telah bergerak ke utara selama jutaan tahun dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Lempeng yang kelima adalah lempeng Karibia. Lempeng Karibia adalah lempeng tektonik yang berada di kerak Samudra Amerika Tengah dan Laut Karibia di lepas pesisir utara Amerika Selatan. Lempeng yang keenam ada lempeng Cocos. Lempeng Cocos adalah lempeng tektonik samudra di bawah Samudra Pasifik lepas pantai barat Amerika Tengah dan dinamakan sesuai Pulau Cocos yang terbentang di atasnya. Selanjutnya ada lempeng Scotia. Lempeng Scotia adalah lempeng tektonik yang diperkirakan terbentuk pada awal Eosen ketika bagian rek dibuka. Lempeng tersebut dinamai Laut Scotia yang melintasinya di tepi Atlantik Selatan dan Samudra Selatan. Lempeng yang paling terkecil terakhir yaitu lempeng Juan de Fuca. Lempeng Juan de Fuca adalah salah satu lempeng tektonik terkecil di bumi. Lempeng Juan de Fuca adalah sisa lempeng Farallon yang dulunya sangat luas, yang sebagian besar disubduksi di bawah lempeng Amerika Utara. Sekian mengenai materi lempeng tektonik, sampai jumpa di materi berikutnya.